Amorim bongkar taktik barunya sekaligus ungkap masalah sesungguhnya di Man United. Manchester United kembali jadi sorotan setelah rentetan hasil buruk di awal musim Liga Inggris 2025-2026. Kekalahan ketiga yang mereka derita dari Brentford membuat setan merah terpuruk di papan bawah klasemen. Situasi ini langsung menambah tekanan besar pada sang pelatih, Ruben Amorim. Sejumlah laporan menyebut manajemen MU mendesak Amorim untuk meninggalkan taktik 3-4-3 yang selama ini ia pegang teguh. Kritik datang karena sistem itu dianggap tidak cocok dengan karakter pemain yang ada. Namun Amorim ternyata punya penjelasan berbeda terkait formasi yang ia gunakan. Menjelang laga melawan Sunderland di Old Trafford, isu ini kembali mencuat. Amorim dikabarkan sudah mulai mengutak-ngatik pendekatan taktik demi mencari solusi dari masalah inkonsistensi tim. Hal itu ia beberkan langsung dalam wawancara dengan media Inggris. Pelatih asal Portugal itu pun menegaskan bahwa gosip dirinya enggan mengubah gaya main tidak sepenuhnya benar. Bahkan ia menyebut sudah melakukan perubahan yang signifikan dalam beberapa pertandingan terakhir. Amorim dengan tegas membantah anggapan bahwa ia terus memakai pola 3 back. Menurutnya, formasi yang ia gunakan saat melawan Brentford jauh berbeda dengan apa yang diberitakan media. Ia mencontohkan susunan lini belakang yang dipakainya di laga tersebut. Tidak ada 3 back melawan Brentford. Akhir-akhir ini, kami bermain dengan Luke Shaw, 2 back tengah dan 1 back kanan. Mereka bermain di posisi yang berbeda di awal, ujar Amorim kepada Sky Sports. Ia juga menambahkan bahwa dalam pertandingan tersebut, terutama di babak kedua, MU justru menggunakan formasi lain. Amorim menyebut pola yang ia pakai sudah lebih dekat ke sistem 4 back yang selama ini digadang-gadang banyak pihak. Jadi ini bukan 3 back tengah, tapi sama saja dengan posisi yang sedikit berbeda. Melawan Brentford, babak kedua seperti formasi 4-4-2, tegasnya lagi. Meski sudah melakukan perubahan, Amorim mengakui persoalan utama MU bukanlah formasi yang dipakai. Menurutnya, detail kecil dan kualitas eksekusi di lapangan jauh lebih menentukan dibanding sekedar mengganti angka di papan taktik. Ia menilai timnya kalah bukan karena sistem, melainkan karena kurang efektif ketika menguasai bola maupun bertahan. Selain itu, beberapa momen penting di laga juga merugikan tim, termasuk kegagalan mengeksekusi penalti. Masalahnya kami kurang bagus saat menguasai bola, kami kurang bertenaga saat tidak menguasai bola, dan kami kalah. Tapi bayangkan kami mencetak gol penalti lawan Fulham. Di gol terakhir, kami berusaha memenangkan pertandingan. Semua pemain berada di luar posisi. Itu bisa terjadi dalam formasi 4-3-3 atau 3-4-3. Jadi saya pikir detail lebih penting daripada sistemnya. Pungkasnya. Bahwa Chelsea bungkam Benfica di Liga Champions, Alejandro Garnacho beri sindiran halus untuk MU. Alejandro Garnacho tak bisa menutupi rasa bahagianya setelah ikut membantu Chelsea meraih kemenangan atas Benfica di Liga Champions. Garnacho pun seolah menyindir mantan klubnya Manchester United yang musim ini tak tampil di kompetisi Eropa. Tim London Biru menjamu Benfica di Stamford Bridge pada laga kedua League Phase Liga Champions, Rabu 1 Oktober 2025 dini hari WIB. Bermain di kandang sendiri, Chelsea memetik kemenangan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan The Blues tercipta berkat gol bunuh diri Richard Rios pada menit ke-18. Alejandro Garnacho yang baru bergabung dengan Chelsea pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas dengan biaya 40 juta pound sterling, tampil impresif dan berkontribusi dalam laga tersebut. Di sisi lain, Manchester United yang melepas Garnacho justru tengah terpuruk. Tim asuhan Ruben Amorim itu kini berada di peringkat ke-14 klasemen Premier League, tersingkir dari Carabao Cup dan gagal mendapatkan tiket Eropa setelah kalah di final Liga Eropa musim lalu. Berbicara kepada situs resmi Chelsea, Garnacho menegaskan betapa spesialnya bisa bermain di Liga Champions. Saya rasa 3 poin ini sangat penting. Kami butuh kemenangan ini setelah kalah pada laga pertama dari Bayern Munchen, jadi saya sangat bahagia. Ketika masih muda, kita semua bermimpi tentang malam-malam Liga Champions. Sekarang saya di sini bersama Chelsea, bisa bermain di kompetisi ini dan meraih kemenangan. Saya sangat bahagia. Ucapan Alejandro Garnacho tersebut terasa sebagai sindiran halus untuk Manchester United yang tak mampu memberinya kesempatan tampil di kompetisi elit Eropa musim ini. Meski puas dengan kemenangan atas Benfica, Garnacho langsung mengalihkan fokus ke laga berat berikutnya di Premier League.
Chelsea akan bersua pemuncak klasemen sementara Liverpool pada akhir pekan ini. Tim London Biru akan menjamu The Reds di Stamford Bridge pada pekan ke-7 Premier League, Sabtu 4 Oktober 2025 malam WIB. Tetapi yang kami katakan setiap laga sama saja. Kami harus bermain dengan 11 pemain penuh, karena dalam sepak bola sekarang, pertandingan bisa berubah drastis kalau bermain dengan satu orang lebih sedikit. Kemenangan ini penting, tetapi kami juga akan berusaha menang melawan Liverpool. Kami tahu mereka tim yang tangguh, tapi kami akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkan mereka, tegas Garnacho. Saat ini Chelsea berada di peringkat ke-8 klasemen sementara Premier League dengan nilai 8. Mereka tertinggal 7 poin dari Liverpool yang menghuni posisi teratas. Manchester United diingatkan Oliver Glasner bukan pilihan tepat untuk gantikan Ruben Amorim. Paul Merson menilai Oliver Glasner bukan pilihan yang tepat jika Manchester United mencari manajer baru. Mantan pemain Arsenal itu mengingatkan bahwa gaya melatih Glasner tidak sesuai dengan skuad Setan Merah. Sementara itu, Ruben Amorim kembali berada dalam tekanan setelah Manchester United kalah dari Brentford akhir pekan lalu. Kekalahan itu membuat posisinya sebagai manajer semakin dipertanyakan. Meski begitu, Sky Sports News melaporkan bahwa Amorim masih mendapat dukungan penuh dari Sir Jim Ratcliffe. Pemegang saham minoritas MU itu ingin memberi kesempatan penuh bagi pelatih asal Portugal tersebut membuktikan diri sepanjang musim. Namun rumor pergantian pelatih tetap ramai dibicarakan. Nama Oliver Glasner, manajer Crystal Palace, disebut sebagai salah satu kandidat utama jika kursi Amorim benar-benar goyah. Crystal Palace tampil luar biasa di bawah asuhan Glasner. Mereka mencatat 18 laga beruntun tanpa kekalahan, termasuk kemenangan dramatis atas Liverpool akhir pekan lalu. Keberhasilan itu semakin menguatkan reputasi Glasner di Premier League. Banyak yang menilai dirinya pantas menangani klub sebesar Manchester United. Oliver Glasner benar-benar luar biasa di Crystal Palace. Apa yang dia lakukan di sana sungguh menakjubkan, kata Paul Merson kepada Sky Sports. Dia manajer yang hebat, dia tidak terlalu terpengaruh ketika menang maupun kalah. Itu sangat mengesankan. Dia menyatukan tim dan setiap pemain nyaman dengan perannya. Lanjut Merson. Meski penuh pujian, Merson menyampaikan keraguan soal Glasner di Old Trafford. Menurutnya gaya bermain sang pelatih tidak cocok dengan materi pemain MU. Glasner dikenal dengan sistem 3BK yang konsisten ia terapkan. Sistem tersebut dianggap sulit diterapkan di United karena skuad saat ini tidak sesuai dengan skema tersebut. Semua pemain Palace tahu perannya. Mereka punya atribut untuk bermain dengan 3BK, itu sangat penting. Bagi saya itulah kenapa saya ragu Glasner bisa cocok di MU. Dia adalah pelatih dengan sistem 3BK dan itu terbukti tidak pas untuk para pemain MU. Glasner bukan sosok yang tepat untuk United. Ya, Manchester United kini menghadapi periode krusial yang bisa menentukan nasib Amorim. Rangkaian laga berat menanti dalam beberapa pekan ke depan. Setelah kalah dari Brentford, MU dijadwalkan menjamu Sunderland di Old Trafford akhir pekan ini. Laga tersebut penting untuk mengembalikan kepercayaan diri skuad. Setelah melawan Sunderland, MU akan bertandang ke markas Liverpool. Mereka juga masih harus menghadapi Brighton di Old Trafford dan Nottingham Forest pada 1 November, tepat 1 tahun sejak Amorim resmi ditunjuk sebagai manajer.